Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Putri Stianingsih dengan NIM 2410802020 dari kelas Peradaban Islam C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peradaban Islam masa dinasti Mamalik. Materi pertama yaitu asal-usul dinasti Mamalik. Nah, Mamalik adalah jamak dari Mamluk yang artinya budak. Dinasti Mamalik ini didirikan oleh para budak. Usaha merekrut budak-budak untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan di bidang militer sudah menjadi tradisi bagi daulah yang pernah berkuasa di Mesir sebelum daulah Ayyubiyah. Penguasa Ayyubiyah yang terakhir, yaitu Al-Malik Al-Shalih, dibantu tentara dari budak Turki berusaha hendak merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil yang didukung oleh tentara asal Kurdi. Selanjutnya berdirinya Daulah Mamluk. Nah, putra mahkota dinasti Ayyubiyah yaitu Turansyah yang berada di Mesopotamia, Syria, dipanggil pulang dan naik tahta menggantikan Sultan Malik As-Shalih yang meninggal pada Perang Salib ke-7. Hanya saja kehadiran Turansyah ini sebagai keturunan Kurdi kurang disukai oleh kalangan Mamluk. Nah, Syajaratut Dur, istri Sultan Malik As-Shalih, menjadi seorang sultanah ratu pertama setelah bersekongkol dengan pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Aibak dan memberontak terhadap Turansyah. Nah, berpuasa selama 3 bulan, kemudian digantikan oleh Aibak. Selanjutnya materi kekuasaan. Nah, dinasti Mamluk ini berkuasa di Mesir dari 1250 sampai 1517 Masehi, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Bani Utsmani. Wilayah kekuasaan dinasti Mamluk ini meliputi Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, dan daerah di sepanjang aliran Sungai Efrat. Nah, dinasti Mamluk menjadi satu-satunya penguasa Muslim yang berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, dinasti Mamluk di Mesir sangat berjasa dalam mengembangkan dan mempertahankan dunia Islam. Saat berkuasa, dinasti ini berhasil menumpas bersih sisa-sisa tentara perang salib dengan mengusirnya dari Mesir dan Suriah. Selanjutnya adalah suku Mamalik. Kaum Mamalik ini yang memerintah di Mesir, mereka ini dibedakan menjadi 2 suku. Yang pertama ada Mamalik Bahri dan yang kedua ada Mamalik Burji. Nah, Mamalik Bahri maupun Mamalik Burji ini sama-sama berasal dari Turki, namun suku mereka itu berbeda. Yang pertama ada Mamalik Bahri. Nah, Mamalik Bahri ini adalah budak-budak Turki yang kebanyakan dari suku Kipchak. Didatangkan Malik Al-Shalih ke Mesir dalam jumlah besar setelah ia berhasil menduduki jabatan sultan pada tahun 1240 sampai 1249, yaitu 9 tahun. Nah, di Mesir mereka itu ditempatkan di barak-barak militer dekat Sungai Nil. Nah, oleh karena itu mereka itu disebut sebagai Mamalik Bahri, yang artinya budak laut. Selanjutnya ada Mamalik Burji. Nah, Mamalik Burji ini budak-budak yang didatangkan dari Shirkas atau Turki oleh Sultan Qalawun pada tahun 1279 sampai 1290. Karena ia curiga terdapat beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggap dapat mengancam kelangsungan kekuasaan. Selanjutnya mereka ditempatkan di menara benteng. Nah, oleh sebab itu dinamakan Mamalik Burji. Selanjutnya ada masa kejayaan. Penataan pembangunan di berbagai bidang, terutama di tangan 2 sultan,
yaitu Sultan Al-Zahir Baibars dan Sultan Al-Mansur Qalawun. Di tangan dua sultan ini, peradaban Islam nampak cemerlang. Nah, di Mesir menjadi pusat kemajuan Islam saat itu, walaupun tidak dapat mengimbangi kejayaan yang terdapat di Baghdad dan Cordova, Spanyol. Selanjutnya ada bidang pemerintahan. Nah, Baibars ini melakukan daya terhadap Al-Mustansir pada tahun 1226 sampai 1242 sebagai khalifah. Nah, Al-Mustansir ini merupakan keturunan Abbasiyah, masih diakui kaum muslimin sebagai khalifah walaupun hanya simbol belaka. Nah, Sultan Baibars ini melindungi khalifah di bawah kekuasaan Daulah Mamalik di Mesir. Secara politis, jabatan khalifah ini masih perlu dipertahankan karena berfungsi sebagai alat pemersatu umat Islam seluruh dunia setelah keruntuhan Baghdad. Selanjutnya ada perluasan wilayah. Pertempuran yang terjadi di perbatasan Suriah pada 1260 Masehi terkenal dengan sebutan pertempuran Ainul Jalut. Nah, tentara Mesir yang dikomando oleh Atabek Tus mampu menghancurkan tentara perang Tartar Mongol yang dipimpin oleh panglima perang Kit yang beragama Kristen Nestarian. Sultan Ibnu Baibars ini mengejar, menyerang, dan mengalahkan tentara Mongol di dekat Damaskus, ibu kota Suriah, pada tahun 1303, sehingga Sultan Mamalik dapat membersihkan sisa-sisa tentara Mongol mulai dari Mesir sampai ke Suriah dan dapat kembali merebut seluruh wilayah tersebut. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan ini terdapat beberapa ahli. Yang pertama di bidang sejarah ada Ibnu Khaldun, yaitu penulis kitab Muqaddimah. Selanjutnya bisa dibaca sendiri itu. Selanjutnya ada Sultan An-Nasir, yaitu Kesultanan Mamluk mencapai masa yang damai bawah kekuasaan Sultan Al-Nasir Muhammad. Pada periode ketiga kekuasaannya, pasukan Kristen dan Mongol ini semakin lemah karena kekalahan dan juga konflik internal di antara mereka. Pada periode ketiga ini, Sultan Al-Nasir ini juga menduduki posisi politik yang bagus di mata internasional. Banyak utusan luar negeri yang datang menemuinya untuk menjadi teman atau meminta bantuan. Nah, dua kunjungan yang dikenang itu, yang pertama ada kunjungan Paus John 22 pada 1327 dan kunjungan Raja Philip VI dari Prancis. Selanjutnya masa kemunduran. Nah, Kesultanan Mamalik ini mulai memasuki masa kemunduran setelah jabatan pemerintahan beralih dari tangan Mamalik Bahri ke tangan Mamalik Burji pada 1382 Masehi. Kaum Mamalik Burji ini tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola pemerintahan. Kemampuan mereka itu hanya di bidang militer. Nah, Kesultanan Mamalik ini hancur ketika Sultan Salim I dari Daulah Turki Utsmani datang ke Mesir untuk merebut kembali Mesir dari tangan Daulah Mamalik pada tahun 1517. Sekian video presentasi saya. Terima kasih.